pagi anak. Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita bagi dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai belajar, Bakin absen dulu untuk kelas 11. Kang Abdul Qadir Jailani, Al-Sultan Askari bin Mubarak, Ilmi Abdul Karim, Ijaz Al-Rajab. Oke, sebelum kita masuk ke materi tentang Asmaul Husna, Bapak ingin terlebih dahulu mereview ulang tentang materi yang kemarin. Masih ada yang ingat materi yang kemarin? Materi tentang apa? Ya, kisah keteladanan makhluk. Coba kata sekali mungkin beberapa keteladanan makhluk itu diutus oleh Allah pada tahun apa? Ya, tahun Sodom. Tahun Sodom itu terkenal dengan apanya? Kakak Alfivariansa. Ya, suka dengan sesama jenis. Oke. Kemudian makhluk itu memiliki istri bernama siapa? Ya. Tidak lupa Wailah. Kemudian makhluk itu dikaruniai berapa orang anak? Kemudian dua. Siapa nama beliau? Ya, Raisa dan Zalkota. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang kisah keteladanan dari Nabi Lut, yang mana Nabi Lut itu utus Allah pada Nabi Shalih. Lalu beliau menikah dengan seorang istri yang bernama Wailah. Wailah itu termasuk istri yang durhaka apa istri yang berbakti? Yang durhaka. Lalu kemudian akhir cerita dari Nabi Lut itu kemudian apa namanya? Umatnya ini kemudian didatangkan azab oleh Allah berupa ada 6 azab. Satu, apa saja azabnya? Bukaan matanya. Kemudian apa lagi? Turunnya hujan. Turunnya hujan yang sangat lebat. Terus apa lagi kan menjadi suara yang sangat menggelegar. Suara yang sangat menggelegar. Hingga menurut sebuah riwayat suara itu melebihi apalagi kan Alfivariansa. Selain itu ada hujan baru yang mana barunya berasal dari dunia tapi batu dari api. Yang ada yang diterima oleh umatnya Nabi. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke bab tentang Asmaul Husna, kita supaya tambah semangat, kita kemudian screening terlebih dahulu. Masih ingat screening yang pernah Bapak ajarkan? Ada dua, bentuk dan tri. Oke, kalau tri dua maka bunyinya ini bentuknya yang kedua. Dengar ya, itu berubah. Kalau organ itu maka kemudian bunyinya 2 kali. Oke, kita praktekkan dulu. Ribuan. Kalau masuk ke itu, ribuan.
back, 3 kali. Back, yuk kita praktekkan lama. Trik, trik. Back. Sekali lagi, trik, trik. Jangan fokus, jangan fokus. 3 kali. Kita ulangi. Kita teruskan. Break 1, break 1, break 2, break 2, break 3. Oke, kita sekarang akan memasuki tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu apa sih Asmaul Husna? Coba kita dari tahu. Asmaul Husna. Kan sekali ini kira-kira Asmaul Husna itu apa? Yang keras? Nama-nama Allah yang indah. Nama-nama Allah yang indah atau nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa? 99 nama atau 99 asma yang dimiliki oleh Allah. Kesemuanya adalah bagus, kesemuanya adalah indah, kesemuanya memiliki makna yang indah. Dan itu 99 nama tadi yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu ada 16 Asmaul Husna. Oke, silakan dibuka dulu tentang Asmaul Husna. Bapak beri waktu sekitar 15 menit kalian untuk membaca, memahami, nanti baru kemudian Bapak akan jelaskan secara rincinya apa sih Asmaul Husna tadi, apa sih Asmaul Husna al-Fatih dan lain sebagainya. Silakan dibaca kurang lebih 15 menit. Dibaca betul dengan seksama, dipahami, kemudian nanti dijelaskan terkait satu persatu terkait Asmaul Husna serta bagaimana sih cara mengadani dari Asmaul Husna Allah, kita apa yang harus kita lakukan bukan kata dulu yang merasa seperti menjadi sebagai itu. Oke, dari kalian membaca bisa kalian membuat semacam penjelasan dari Asmaul Husna yang itu yang akan kita buat pada hari ini itu jumlahnya 16 supaya nanti kita kalian dalam redaksi dalam berbincang tentang makna dari Asmaul Husna itu mudah. Jadi caranya dengan kemudian kalian membuat semacam ringkasan. Oke, kita mulai membaca tentang Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu pengertiannya kita bisa lihat di layar monitor. Dan dari segi bahasa di situ Asmaul Husna terdiri dari 2 suku kata. Ini lafaz asma yang artinya nama-nama, dan al-husna artinya yang baik, bagus ataupun indah. Nah, jadi dari segi istilah di situ diartikan bahwasanya Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan agung yang sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah itu adalah nama yang baik dan sempurna. Sedikit pun tidak ada kekurangan dan sedikit pun atau diserupakan dengan yang lainnya. Jadi Asmaul Husna itu memiliki makna yang sangat agung. Jadi nama-nama Allah yang mana nama-nama Allah itu tidak mungkin bisa disamakan dengan nama-nama dari makhluknya atau sifat-sifat makhluknya.
Asmaul Husna adalah cerminan dari kebesaran, kekuasaan, dan kasih sayang Allah. Dengan mengenal dan memahami nama-nama Allah ini, umat Islam dapat memperkuat iman, meningkatkan kualitas ibadah, serta menjadikan sifat-sifat Allah sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita mengetahui bahwa Asmaul Husna, ayat Allah itu memiliki nama yang sangat indah, memiliki makna yang sangat dalam, yang agung, maka kemudian kita iman kita ini akan senantiasa menjadi kuat, semakin mantap, semakin bagus. Artinya semakin kita ini beriman kepada Allah, semakin keimanan kita ini tinggi, maka kita akan senantiasa kemudian berbuat sesuai dengan asma-asma Allah. Next. Nah, coba ayat dari Asmaul Husna yang dibacakan kan Yusuf bin Mansur yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Sayujzawna ma kanu ya'malun. Artinya, coba kalian dulu. Artinya Allah yang keras Asmaul Husna adalah nama-nama yang terbaik, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan karena para orang yang menyebutnya nama-namanya, mereka akan mendapatkan hidayah kalau mereka menyebutkan. Jadi dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwasanya ayat tentang Asmaul Husna kita disuruh ketika kita berdoa disuruh untuk kemudian menyebutkan nama-nama dari asma-asmanya Allah. Karena begitu agung, begitu luhur nama-nama dari Allah, hingga sampai kemudian dalam firman tersebut dijelaskan bahwasanya orang yang mau berdoa kepada Allah dengan menyebut asma-asmanya, maka ia tergolong hamba yang beriman. Next. Oke, dari 99 nama tadi Asmaul Husna yang jumlahnya 99 nama, ada 16 yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Al-Karim. Apa Al-Karim? Jadi di situ artinya yang maha mulia. Allah adalah zat yang maha sempurna dengan kemuliaannya, tidak dilebihi oleh siapapun selainnya. Karena kemuliaannya, Allah memiliki kebaikan yang tidak terbatas. Dia akan memberi jika dia diminta, tetap memberi meskipun tidak diminta. Inilah sifat yang mulia Allah, al-karimnya Allah. Jadi aku sifat al-karimnya Allah sampai kemudian Allah ini akan senantiasa memberi kepada setiap hamba yang meminta, apalagi tidak meminta saja yang kemudian diberi, apalagi yang meminta. Itulah al-karimnya Allah. Sebabkan ya, kira-kira sesuatu apa sih, nikmat apa yang kemudian tidak pernah kami minta, tapi senantiasa memberi. Ya, nikmat bernafas, betul banget. Jadi banyak sekali kenikmatan yang tidak pernah diminta oleh seorang hamba, tapi oleh Allah senantiasa memberikan. Tadi ada nikmat bernafas. Sudah satu lagi kan ya ini. Karena apa sih kemudian sesuatu hal yang tidak pernah diminta oleh seorang hamba, tapi oleh Allah senantiasa memberikan. Melihat nikmat mata, bisa melihat. Jadi saya yakin di antara sekian banyak siswa kalian tidak pernah buka kepada Allah agar senantiasa diberi mata yang senantiasa sedang membeli, tapi oleh Allah kemudian senantiasa diberi penglihatan yang sempurna. Suatu kesempatan yang kemudian kata Allah, jika kemudian kalian begitu aku maka tidak akan mampu saking mulianya. Selain nanti nikmat lihat, kemudian nikmat lihat, apalagi kira-kira ya.
nikmat perjalanan, nikmat diri kaki senantiasa bisa melaksanakan atau berjalan itu juga nikmat yang luar biasa, nikmat yang kemudian tidak ada ilmunya. Jadi kan seandainya kemudian mohon maaf, misalkan ada orang-orang yang kemudian akan memberi kaki, tapi kemudian tidak berjalan alias sebenarnya di luar sana mereka ini senantiasa meminta kepada Allah supaya menjadi kaki yang kemudian bisa berjalan, bisa melepaskan monastik dan lain sebagainya, tapi kemudian Allah tidak mampu. Karena sifat al-karim Allah ini, cara menteladannya yang pertama kita disuruh membiasa diri dengan akhlak yang baik. Jadi artinya kita disuruh untuk berbuat seperti yang dengan kita menikmati sifat al-karimnya Allah, kita disuruh untuk senantiasa berperilaku yang baik, berbudi perilaku yang baik. Tetapi kalian ini adalah seorang santri. Yang santri pertama kali dilihat di masyarakat adalah akhlaknya, etikanya, perilakunya, tutur katanya. Maka betul-betul dijaga tutur kata kalian, perbuatan kalian, sikap kalian, sopan santun kalian, dan sebagainya. Karena itulah yang akan pertama kali dilihat dan dinilai oleh masyarakat. Yang kedua, menjaga kehormatan diri. Jadi bila kita mengajari sifat al-karimnya Allah Maha Mulia, kita disuruh senantiasa bisa menjaga kehormatan diri kita. Jangan sampai kita kehormatan diri kita itu tidak terkurang, kehormatan diri kita itu akan menjadikan terus misalnya dengan menghindari. Yang ketiga, dengan meneladani Asmaul Husna ya Allah Al-Karim, yaitu dengan memuliakan para rasul, para malaikat, kitab-kitabnya Allah, lalu kemudian semua makhluk ciptaannya Allah, bahkan kemudian sehingga kita bisa melihat di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Dengan kita meneladani sifat Allah dan itu untuk memuliakan nama rasul, para nabi, para kitab-kitabnya Allah, semua makhluk yang diciptakannya Allah. Next. Oke. Paham ya Al-Karim? Yang kedua adalah Al-Mu'min, dan yang maha memberi keamanan atau memberi rasa aman. Al-Mu'min berarti yang maha memberi keamanan. Nama ini berasal dari bahasa Arab aminah, yang berarti apa? Kebenaran, ketenangan, dan aman. Al-Mu'min bermakna bahwa Allah adalah satu-satunya yang dapat memberikan rasa aman serta ketenangan kepada seluruh makhluknya. Jadi kalau di sini Allah senantiasa akan memberi rasa aman dan juga nyaman di setiap hambanya. Maksudnya bagaimana ketika kalian ini mau tidur, kenapa kalian sesungguhnya satu di antaranya adalah contohnya Allah, yaitu sifat al-mu'minnya Allah. Allah senantiasa memberikan rasa aman dan rasanya kalian bisa belajar enak sekali mengungkapkan juga salah satu kualitas dari Allah, yaitu al-mu'minnya Allah. Maka di situ yang pertama cara menerangkannya bagaimana supaya kemudian kita bisa menerangkan sifat al-mu'minnya Allah. Itu dikatakan yang pertama adalah disuruh memberikan rasa aman terhadap sesama. Jadi kita ini jangan sampai menjadi orang yang kemudian suka memberi rasa gaduh, memberi rasa tidak sama kepada orang lain. Misalnya kita misalnya suka ngobrol di pinggir jalan, itu akan jalan seperti itu, karena itu termasuk mengganggu kenyamanan seseorang, terlebih kepada orang yang kita berdiri kita meminta bicara dan lain sebagainya di pinggir jalan, di jembatan. Itu ketika ada orang lewat, terutama kita memberi kita akan menjadi sanggup, malu, dan juga takut. Maka sudah seyogianya kita senantiasa memberikan rasa aman terhadap sesama. Yang kedua, dengan menunjukkan sikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama. Seyogianya kita senantiasa ramah, lebih kita adalah seorang santri. Terus kemudian kita mampu bersikap ramah, sopan santun kepada sesama. Terhadap orang yang lebih tua, kita mampu menghormati. Kepada orang yang lebih muda, kita bersikap
menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan juga masyarakat yang kondusif dengan mengenal sifat Allah. Allah senantiasa memberikan rasa aman. Kita pun harus demikian. Kita harus mampu memberikan lingkungan di sekitar kita, di keluarga kita, tetangga kita, dan juga masyarakat tempat kita itu sehingga kita aman. Ketika kemudian kita ini mampu memberikan rasa aman, insya Allah masyarakat kita, insya Allah keluarga kita juga akan menjadi aman. Oke, yang ketiga adalah al-wakil. Itu diartikan yang maha mewakili. Jadi al-wakil di sini adalah Allah satu-satunya yang mampu yang mewakili segala urusan, segala permasalahan yang juga seluruh angganya. Jadi seluruh permasalahan itu pada hakikatnya adalah yang mewakili, yang akan menyelesaikan masalah adalah Allah. Memiliki sifat Allah. Maka sudah seyogianya kita tidak punya masalah, kita disuruh carinya, surutnya kepada Allah. Karena seperti yang maha yang masalah dari bukan masalah. Kenapa orang yang senantiasa bisa mengistiqomahkan sholat tahajud, insya Allah hidupnya ini akan tentram. Akan dikatakan Allah yang maha mewakili. Maka cara meneladaninya yang pertama adalah dengan berserah diri kepada Allah, pasrah. Karena kemudian Allah maha mewakili kita, dengan salah artikan pasrah ini, pasrah dorongan itu tidak. Artinya yang kita berikhtiar, berusaha, tetapi terkait hasilnya kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Yang kedua, kita disuruh untuk senantiasa bersyukur kepadanya, mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena pada hakikatnya ketika kita menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, itu sangat banyak sekali. Dan kemudian manusia itu sama, manusia nikmat berbagi, nikmat melihat, nikmat berjalan, nikmat berbicara, nikmat semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Yang ketiga adalah menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan dan juga pengharapan. Jadi artinya dengan meneladani sifat al-wakilnya Allah dan yang maha mewakili, maka kita harus yakin dengan permasalahan pasti akan ada solusinya. Dengan bagaimana? Ya tadi antara kita curhatnya kepada Allah. Maka ketika ada masalah apapun yang mengingat di kalian, jangan sekali-kali atau jangan kemudian kalian harus seorang. Nah, ketika kita akan ketemu solusinya, biasanya akan menambah beban. Kali ini harus kepada Allah. Next. Oke, berikutnya keempat ada al-matin, yang maha kukuh. Tiada sesuatu pun yang dapat mengalahkan serta mempengaruhinya. Imam Al-Khattabi memaknai al-matin adalah zat yang maha kuat, kekuatannya tidak terbendung. Tindakan-tindakannya Allah tidak terhalangi dan tidak pernah merasa lelah. Jadi Allah adalah al-matin, yang maha kukuh. Artinya di dunia ini tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan ini Allah. Yang pertama, cara menandinginya bagaimana? Kita Allah memiliki kekuatan yang kukuh dan tidak tertandingi. Jadi jangan sekali-kali kalian bersikap sudah banyak orang yang berperilaku sombong, kemudian akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan surut. Seperti apa? Fir'aun dia itu dalam sebuah riwayat menceritakan Fir'aun ini tidak pernah ikut seorang berkuasa. Dia mengaku-ngaku sebenarnya itu dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan surut. Dengan apa? Dia kan tenggelam di yang kedua, kekuatan Allah itu luar biasa, tidak ada habisnya, selalu tetap, tidak pernah lelah dan tidak dibayarkan, tidak bisa dibayar orang-orangnya. Jadi kalian itu jangan sekali-kali membayangkan ini kuatnya seperti apa. Tidak boleh. Yang penting kita iman, yakin saja bahwasanya itu semuanya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Yang ketiga, sifat Allah yang kukuh membuat hamba merasa aman bersandar kepada Tuhannya.
karena ada kita memiliki Allah yang almatik dan maha hukum, maka segala permasalahan apapun harus kawali akan ada solusinya. Makanya seorang hamba mau mendekatkan diri kepada Allah. Next. Berikutnya ada al-jami. Di sini al-jami apa al-jami? Itu diartikan maha mengumpulkan. Jadi besok di akhirat ketika seluruh makhluk yang hidup termasuk hewan, tumbuhan, kemudian para malaikat, jin dan setan itu semuanya mencepat itu lalu kemudian manusia khususnya itu akan dikumpulkan dalam suatu tempat yang sangat luas luar biasa tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibayangkan yang aneh-aneh. Karena itu masih gaib dan kita harus yakin apa itu, yaitu pada dari umatnya Nabi Adam, umatnya pertama Nabi Adam sampai umat yang terakhir itu semuanya akan dikumpulkan di dalam satu tempat yang dimana pada di situ kemudian seluruh manusia akan melihat catatan amalan, akan menghisap, akan kemudian menerima rapor masing-masing. Dengan memahami dan menghayati makna asmaul husna al-jami, kita sadar bahwa suatu saat kita akan mati dan dikumpulkan tadi ke dalam agama masyarakat untuk kemudian menerima keputusan dan juga berdasar dari Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan kita baca manusia nanti ada orang yang kemudian sampai teringat apa namanya yang berusaha mengingat sampai kemudian sampai menghilangkan di dirinya sendiri. Maka bagaimana cara mentadbirkan jamnya Allah? Yang pertama, hiduplah secara berjamaah bersatu. Artinya jangan kemudian kalian ini suka membuat orang, suka membuat gaduh. Hiduplah kemudian berjamaah. Membiasakan berjamaah itu juga salah satu cara menerapkan sifat jamnya. Menghimpun potensi positif diri serta mendukung adanya persatuan umat Islam di dunia. Maka kemudian jika ada perang dunia, perang antara Israel dan Palestina, kita Indonesia itu mengupayakan agar terjadi perdamaian atau persatuan seluruh umat Islam di dunia. Oke, itu yang kelima. Yang keenam ada al-hafidh, dan yang maha menjaga. Dan yang maha menjaga, pemelihara, orang yang memelihara seluruh makhluknya termasuk langit dan bumi yang kita huni. Allah memelihara segala sesuatu dari kerusakan dan kemusnahan termasuk amal perbuatan hambanya. Allah juga memelihara makhluk dari segala bencana baik di dunia maupun di akhirat. Allah satu-satunya dan mampu menjaga keberadaan hambanya. Biasanya dicontohkan al-hafidh terkait dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu keasliannya, kemurniannya pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sampai besok hari kiamat itu kemudiannya benar-benar tidak ada yang hampir terkenal. Itu beberapa kali dalam Rasulullah, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya ada orang yang kemudian mau merusak agama Islam dengan memasukkan Al-Quran, tapi kemudian oleh Allah berhasil awalnya terjadi jadi akan hancur dan lain sebagainya. Yang kedua, Allah akan senantiasa menjaga kemurnian dari Al-Quran tadi, memelihara hati dari sifat sombong, riya dan juga dengki. Jadi dengan dari al-hafidh kalau Allah menjaga, maka kita juga harus mampu menjaga hati kita dari sifat penyakit hati, sombong, ada riya, ada sum'ah dan sebagainya. Next. Berikutnya adalah Rafi, dan yang maha mengangkat di sini diartikan adalah mengangkat derajat manusia, terutama ya Allahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma. Jadi sesungguhnya Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman setelah derajatnya orang-orang yang mau mengikuti ilmu. Kalau itu termasuk golongan orang-orang yang menuntut ilmu. Artinya dalam sebuah hadis diceritakan orang yang mau menuntut ilmu itu pahala luar biasa. Juga orang yang ahli ibadah, dia ibadah selama 60 tahun lebih utama,
ilmu. Lebih pada agama. Nah, maka bagaimana cara mempelajarinya? Yang pertama, tinggikanlah agama Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Kita tinggikan supaya kita agama Islam kita. Kita harus bangga kita itu beragama Islam. Kita beragama Islam, maka jangan sekali-kali kalian merasa malu, merasa tanggung dengan agama Islam. Bangga pendidikan agama Islam. Islam terus kemudian kalian kumandangkan. Yang kedua, bekerja dan berusaha secara sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya Allah mendidikan maka derajat orang lain itu akan kita adalah bekerja dan berusaha dalam hal ini. Karena kalian sebagai seorang ahli, kalian harus belajar. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan diri dan juga kedisiplinan. Jadi di pondok pesantren saya yakin kalian terbiasa diajari untuk disiplin. Pakai mencoba beberapa makan dan beberapa sekolah kita ngasih waktunya itu. Seperti kalian paham. Ketika kalian sudah mulai sekarang kalian dari di pesantren seperti itu, ketika nanti kalian terjun di dalam masyarakat itu tidak kaget. Kalau tidak kaget, next. Oke, berikutnya ada Al-Wahhab, Maha Memberi, Maha Pemberi. Jadi Allah SWT yang Maha Memberi tanpa batas, tanpa pamrih, luar biasa. Jadi ini memberinya tanpa ada embel-embel, tidak seperti hanya manusia. Manusia seringnya bagaimana ketika memberi segala sesuatu, dia ini dalam hati kecilnya itu pengen dapat bala, pengen dapat puji, tidak mau memberi tanpa harap. Menurut Imam Ghazali, dia memberi berulang-ulang bahkan berkesinambungan tanpa mengharapkan imbalan baik duniawi maupun kehebatan Allah yang Allah di sini artinya memberi tanpa ada rasa pamrih, tanpa ini balas dan sebagainya. Maka cara mengenali apa? Kita disuruh untuk senantiasa bisa mampu berbagi kepada sesama. Jika teman kalian misalkan kirimannya terlambat, maka mungkin ada orang tuanya dan juga baik-baik saja ekonominya, maka kalian misalnya ada rezeki lebih, kalian lindungi atau kemudian kalian kasih dan kiriman kalian lebihan untuk diberikan kepada teman-teman. Yang kedua, disuruh beramal soleh. Kita disuruh senantiasa beramal soleh. Apa sih beramal soleh itu? Melakukan amal-amal yang berbeda kepada orang, berkata jujur, tadi mengutangi, kata termasuk meminjamkan uang dan lain sebagainya. Next. Oke, berikutnya yang tersebut lebih ada Ar-Raqib dan yang Maha Mengawasi. Jadi Ar-Raqibnya Allah di sini dia diperkuat dengan kita ini berada setiap langkah kita, setiap harinya kita senantiasa diawasi oleh kedua malaikat utusan Allah. Siapa itu? Dan malaikat termasuk Ar-Raqibnya Allah dan yang Maha Mengawasi. Jadi segala tindak langkah kita, tindak laku kita, kata kita, bahkan jangankan yang sudah diucap, bahkan jangankan yang sudah kita lakukan, yang masih dalam hati saja Allah itu Maha Mengawasi. Jangankan kemudian yang kalian lakukan di waktu yang siang bolong seperti ini, di waktu yang sangat cerah, yang malam gelap sekali tidak kelihatan mata, itu pun Allah Maha Mengawasi. Maka bagaimana kita senantiasa harus mengontrol diri perbuatan itu apa kita harus senantiasa yakin menjaga diri kita, ucapan kita, perbuatan kita ada. Tidak kemudian melanggar syariat Islam. Meskipun orang tidak melihat, meskipun kelihatannya kalian ini melanggar misalkan melanggar peraturan, meskipun tidak ketahuan urus, ternyata kalian ini sedang diawasi oleh Allah. Berikutnya Al-Mubdi'u, dan yang Maha Memulai. Artinya apa? Artinya Allah lah satu-satunya dan memulai adanya kehidupan di alam semesta ini.
ada yang langit, ada yang semua penciptaan alam semesta ini yang memulai adalah Allah. Ada kemudian Al-Muhyi, dan yang maha menghidupkan. Ini berkaitan dengan besok di hari akhir. Jadi ketika nanti hari kiamat tiba, seluruh manusia sudah mati, sudah berada di dalam kubur, lalu kemudian Allah menampakkan sifat Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad yang paling akhir, semuanya akan dihidupkan kembali. Lalu kemudian akan apa? Dimintai bertanggung jawab. Al-Hayyu, maha hidup. Nah, jadi Al-Hayyu di sini artinya maha hidup, tidak sama dengan makhluknya. Kata Allah, Allah makhluk dan ini berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk manusia itu ada waktunya, ada jawab waktunya. Kalau nanti kan kita ramai terus dan terus. Bahkan dulu zaman kemerdekaan, yang ketiga kita banyak lagi sampai kalian sekarang ini. Tapi kalau Allah dia selamanya, meskipun besok kiamat tiba pun Allah akan kembali. Ini betul kata Allah Maha. Syaratnya kalau baik. Maka yang pertama meneladaninya kita harus meyakini bahwa kehidupan kita ini sifatnya hanya sementara. Artinya apa? Tidak usah ngobrol, tidak usah sombong. Karena segala sesuatu yang kita lakukan pada hakikatnya akan dinilai berbekal amal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Kita disuruh karena kehidupan dunia ini hanya sementara. Kehidupan dunia ini akan berkal untuk menuju kehidupan akhirat, maka kita disuruh untuk beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, hidup bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain. Kalau kata Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Berikutnya ada Al-Qayyum, berangkat lagi. Oke, dan yang maha berdiri sendiri. Jadi perlu kalian pahami bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, tidak bergantung kepada apapun, tidak bergantung kepada siapapun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seandainya jikalau misalkan seluruh umatnya, seluruh hamba, seluruh manusia itu beriman semuanya, kan termasuk orang-orang yang ada di Amerika sana, itu misalkan dapat budaya semuanya dari Allah, bertobat, beribadah, masjidnya full, karaoke itu semua misalnya, itu tidak akan apa menambah kekuatan, tidak akan menambah kekuasaan dari Allah. Al-Qayyum mana berdiri sendiri. Begitu pula kebalikannya. Seandainya seluruh umat, seluruh manusia di muka bumi ini bermaksiat semuanya, mabuk, zina dan lain sebagainya, tidak ada yang beribadah, masjid tutup, kotor semuanya, rusak semuanya, karaoke full, isinya orang bermaksiat semuanya, maka itu pun tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan dan kekuatan dari Allah. Allah tidak bergantung kepada siapapun, Allah tidak bergantung kepada apa. Allah Al-Qayyum. Berikutnya ada Al-Akhir, dan yang maha akhir, bukan diartikan Allah akan berakhir, dan salah paham. Al-Akhir di sini adalah Allah yang akan mengakhiri kehidupan ini. Ketika kemudian hari kiamat tiba, itu semuanya yang mengakhiri dan sebagainya. Itu adalah Allah. Bukan berarti Al-Akhir di sini Allah akan berakhir, melainkan Allah yang akan mengakhiri. Next. Berikutnya ada Al-Mujib, dan yang maha menjawab doa, atau kemudian disebut mengabulkan doa. Jadi pada hakikatnya doa yang kita panjatkan sejak kecil, dewasa, balik, dewasa, bahkan tua menjadi bangga nanti, itu semuanya akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan menurut Imam Ghazali di situ diartikan Al-Mujib adalah menyambut permintaan para peminta dengan memberinya, menyambut doa yang berdoa dengan mengabulkannya, memberi sebelum dimintai, melimpahkan anugerah sebelum dimohon. Jadi luar biasa. Al-Mujibnya Allah ini
Jangankan kemudian rumah yang memanjakan, rumah yang tidak dipanjatkan saja senantiasa orang tua kabul. Kalau tidak dikabulkan di dunia, barangkali dikabulkan di akhirat nanti, di alam kubur nanti. Kalau misalkan tidak dikabulkan 10 tahun ini, barangkali 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Kalau tidak dikabulkan untuk kita, barangkali dikabulkan untuk anak cucu kita. Bahwasanya doa yang kalian panjatkan tiap malam, tiap hari, semuanya pasti dikabulkan. Next. Dan yang terakhir adalah al-awwal, maha pertama. Jadi Allah akhirnya semesta alam ini, akhirnya dunia dan isi kehidupannya adalah yang mengawali adalah Allah. Supaya kita bersemangat, supaya kita tidak jenuh, kita explaining lagi. Masih ingat ya? Kelewatan dulu. Ridwan, 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 Ridwan. Oke, nanti setelah ini kita akan kemudian mengadakan semacam permainan dilalui dengan tadi bikin ketika nanti ada yang salah, nanti kita takzir sebenarnya, kita mendapatkan kesepakatan bersama apa hukumannya, dan saya sudah menyiapkan nih. Jadi materi-materi kita tolong baca dulu. Nanti silakan ditutup ya LKS-nya. Jadi pertanyaannya beneran. Yang tadi sudah Bapak utarakan perangkat 1 ke 16 Asmaul Husna tadi. Nah, ini saatnya kalian ini refresh pikiran kalian supaya kalian tambah paham, tambah pasang di dalam pemahaman tentang Asmaul Husna. Ini pertama ini namanya Snowball Rolling. Jadi metode ini adalah Snowball Rolling, yang mana ini dimulai dari SBB terlebih dahulu. Ketika nanti SBB ada salah satu di antara kalian yang salah, maka dia tugasnya adalah melempar bola, dan tidak boleh menghadap ke siswanya, melainkan harus membelakang. Nanti yang kena maka dia akan mengambil satu kertas ini dan kemudian harus mampu menerangkan tentang salah satu dari aspek yang ada di sini. Paham ya? Oke. Kita dimulai dari SBK dulu. Siap-siap. Mohon diperhatikan sesama, fokus. Nanti saya yakin pasti di antara kalian ada beberapa yang keliru dalam SBK dan dia akan memulai permainan ini. Oke, kita mulai. Siap-siap. Yang ragu-ragu itu juga termasuk akan kena. Harus semangat, SBK-nya harus keras, harus semangat. Oke, 1, 2, 3. Ridwan, 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 Ridwan. Ya, oke. Bagaimana tadi kejadian maka yang pertama kali dapat, maka dia yang bertugas untuk melemparkan bola ini yang diarahkan atau yang misalkan tidak kena, yang paling dekat ini dia akan mengambil surat cinta dan akan siap-siap menjelaskan ke depan terkait dengan 16 keputusan. Hanya satu yang kemudian kalian terangkan. Oke, paham? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi oke, kamu dapat setelah. Jadi oke. Silakan ambil satu. Apa? Oke, al-jami. Oke, silakan kamu menerangkan ke teman-teman kamu terkait al-jami itu apa, cara penerapannya bagaimana. Oke, singkat saja, tapi poin-poinnya tersampaikan. Nah, yang mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini akan menerangkan asmaul husna yaitu al-jami yang berarti Allah yang mengumpulkan. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh makhluknya di hari kiamat nanti. Yaitu di mana kamu sih? Di Indonesia. Allah akan mengumpulkan semua makhluk itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, yaitu di padang mahsyar. Oleh karena itu kita semua harus selalu beriman dan bertakwa kepada Allah agar senantiasa ketika kita dihisab, ketika kita dihisab oleh Allah di padang mahsyar, kita mendapatkan amal-amal yang sangat baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Al-Wahhab, teman kalian, karena saling Allah akan mempresentasikan tentang Al-Wahhab, sifat Al-Wahhabnya Allah. Nah, ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya juga ini untuk mempresentasikan sifat Allah Al-Wahhab yang artinya Al-Wahhab itu apa? Al-Wahhab ialah sifat Allah yang bermakna Maha Memberi. Kita sebagai seorang mukmin harus mengimani bahwa segala sesuatu itu pemberian dari Allah. Terus cara mempelajarinya bagaimana? Cara mempelajari sifat Allah ialah mempercayai bahwa segala sesuatu itu diberi oleh Allah dan kita juga wajib berusaha untuk menggapai sesuatu tersebut. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa arah ke sana dan sedang terus yang penting madamnya ke depan. Yang lebarnya boleh keliling serah. Kita terpasang. Oke, kita terpasang mendapat al-wahid. Oke, silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan yang keras Asmaul Husna, jadi al-wahid. Al-wahid artinya mewakili. Jadi seperti kayak orang tua kita kan. Di sini kita berada, di sini kita hanya dapat masalah itu ada orang ya juga namanya gitu kan. Kalau tua ada gede kayak mana sih anaknya deh, anaknya itu kita bisa mikir. Gambar kita kan yang orang mikir apa dari kita yang mikir orang kita. Jadi kita dari bagian orang tua kita jadi masalah apa? Masalah yang lebih berat diwakili oleh Allah kita. Tapi kita sudah bisa melaksanakan mendapatkan masalah tersebut. Ya kita perlu manfaat. Belum.
Al-Hayyu, dan Kang Haifat mau menerangkan terkait sifat asmaul husna Allah yaitu Al-Hayyu. Oke, sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kata yang ketiga akan menjelaskan al-mujib. Oke, silakan dijelaskan. Bisa yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan sifat Allah yang bersifat al-mujib, yang artinya yang bisa mengabulkan. Jadi sifat al-mujib itu artinya sifat Allah yang pernah mengabulkan. Maksud mengabulkan yaitu seperti mengabulkan doa permintaan dari hamba-hambanya, seperti kesulitan dalam mencari uang atau sedang mengamalkan. Jadi situ Allah akan mengabulkan doa hambanya. Jadi sifatnya itu al-mujib. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, kan Siti Wahyudi akan menjelaskan sifat Allah al-Mufti. Keras. Allah ini berarti tidak sama. Jadi dari sifat Allah al-Mufti memberi rasa aman kepada makhluk-makhluknya. Sebenarnya kita itu selalu diberi rasa aman oleh Allah. Kalau rasa senang, mungkin masalahnya mungkin jika kita menghadapi tidak selamanya juga sifat
dan ini adalah aman pada dan juga Oke, al-akhir. Kang Ridho akan menjelaskan tentang Asmaul Husna al-akhir. Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho dari Jakarta. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Saya akan menjelaskan Asmaullah yaitu al-akhir. Al-akhir apa yang mengakhiri. Jadi setiap perbuatan di dunia ini ada akhirat. Ya Allah yang akan mengakhiri semua yang ada di dunia ini. Mungkin cukup saya. Lalu singkat. Itu semuanya nih kayak kelas modal di sini kelas modal dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ada akhir dan semuanya dari kuliah gitu. Jadi masalah itu atau mengakhiri jadi semuanya itu ada akhirnya dan Allah yang akan mengakhiri. Kacaunya. Fikri, oh ya, Kang Fikri mau menjelaskan tentang al-hafid. Al-hafid. Kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ardiansa dari Malang. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu al-hafid yang artinya menjaga. Jadi Gusti Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memastikan bahwasanya akan menjaga makhluknya. Jadi kita tidak perlu khawatir nanti apa namanya kan kita kan ada yang menjaga. Tadi kan malaikat apa Rocky rumah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu atau melakukan kemaksiatan ataupun hal selainnya tuh apa namanya nanti ada yang menjaga dan itu akan di apa sih ya bisa nanti kalau kita melakukan kemaksiatan atau yang bermacam-macam atau yang berbeda gitu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasbi akan menjelaskan sifat al-matinya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi. Saya akan menjelaskan
amate. Amate yang berarti memulai. Jadi Allah itu maha hukum, Allah itu maha hukum dan tidak akan bisa dirundukkan oleh masyarakat makhluknya. Jadi Allah itu maha hukum dan tidak bakal merunduk oleh makhluknya. Termasuk pada hari kiamat, pada hari kiamat Allah tidak akan merunduk. Allah akan tetap menjadi Tuhan dan Allah akan tapi hukum. Kita harus selalu berusaha dan tidak pernah patah menyerah atas pengaturan yang kita pokoknya saya bersama langsung berbakat. Satu lagi, Oke, yang keseluruhan akan menjelaskan al-qayyum. Saya akan menjelaskan itu yang maknanya sendiri. Kita semua itu apa ya? Sendirian sendiri. Ya itu ini. Apa ya? Ya ini itu apa itu? Ya gitu. Mengenal dirinya. Kalau itu mengenal dirinya itu kalau saya sendiri harus gimana ya? Kalau kan dirinya itu percaya sih. Percaya kalau saya itu bisa, jangan bergantung sama orang lain. Gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi, jadi ini sekarang tak bagi 3 kelompok. Ini sesuai dengan barisannya. Mungkin barisan yang belakang di sini ya ada 2 orang. Oke, siapkan kelas satu itu dan kelompok untuk satu. Tugas kalian sama halnya dengan yang tadi berdiri. Jadi kalian nanti terdapat atau apa kalian jabarkan secara intinya saja, lalu bagaimana cara meneladannya. Jadi Pak, oke. Oke, silakan kerjakan. Al-Kali, kamu menjelaskan pertama kali problemnya cara meneladannya. Silakan beliau kelompok saya kelompok bagi jadi apa? Hal seperti oke. Al-Mumi,
Di waktu nanti jangan lama-lama, sebentar 6 menit. Berapa mana yang silakan ini kita belakang dulu kita berarti kita yang belakang semuanya baru melengkapi dan harus suka dengan yang ada di TKS nanti disediakan lebih banyak lagi. Bagus, terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan banyak jadi kalian bisa memahami mengaplikasikan tentang Asmaul Husna. Jangan lupa untuk kemudian senantiasa kita meneladani sifat-sifatnya Allah. Terutama yang baru kita bahas ada sambal rayas. Untuk pertemuan berikutnya yang akan kita bahas nanti ada tentang Islam Rasulullah, berbagai agama yang rahmatan lil alamin. Jadi oke, saya kira cukup kita untuk pertemuan. Oh ya, oke. Tadi Islam Rasulullah ya, jadi Islam Rasulullah adalah Islam yang nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Untuk kembali kita menuntut supaya kita semangat dalam mengakhiri program yang penting kita lagi sekali lagi. Oke, supaya kita dapat masuk Ridwan, Ridwan, Ridho, Ridho, Ridhi, Ridwan, Ridhi, Ridwan, Ridwan, Ridho, Ridho, Ridhi. Oke, itu saja. Maaf atas keterlambatan. Oh ya, tadi, jadi namanya terkait Asmaul Husna itu diingat ada 16 yang harus kita teladani. Di antaranya tadi ada Al-Kabir yang maha mulia, kemudian ada Al-Fahim, yang maha beri rasa aman, kemudian yang ketiga Al-Wakil dan yang maha mewakili, Al-Matin dan yang maha kuku,
Jadi al-Ghani maha mengatakan berikutnya ada al-Alim maha menjaga, maha memelihara. Kemudian al-Rafiq maha meninggikan berikutnya ada al-Raqib maha berikutnya ada al-Habib maha selanjutnya al-Muqi maha menghidupkan. Berikutnya ada al-Hayyu maha berikutnya ada al-Qayyum maha berikutnya al-Akhir maha berikutnya ada al-Mujib maha mengabulkan doa. Dan yang terakhir oke, dan maha pertama, maha awal. Oke, kita bukukan, kita berdoa bersama, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asrina Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.